تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh ibadah kita, baik puasanya, qiyamul lailnya, tadarus dan yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yubtirnas shaima. Khamsun artinya lima, yubtirna membatalkan, as-shaima orang yang puasa. Nah, yang dimaksud dengan membatalkan orang yang puasa bukan batal puasanya. Yang lima ini bukan membatalkan puasanya, tetapi menghilangkan pahala puasa. Lapar iya, haus iya, tapi tidak mendapatkan sedikit pun pahala. Inilah yang disabdakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Kata Nabi, berapa banyak orang yang melakukan puasa, dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala, kecuali yang dia gapai, yang dia dapat adalah rasa lapar dan haus. Nah, kata Nabi, khamsun yubtirnas shaim, ada lima yang membatalkan, yang menghilangkan pahala orang yang puasa. Puasa mau puasa tapi nggak dapat pahala. Yang pertama kata Nabi, al-kidbu, bohong. Kalian puasa, nggak makan, nggak minum, tahan. Di sisi lain, saat kalian puasa, kalian melakukan kebohongan, kalian melakukan kedustaan. Sah puasa kamu, sah, tapi tidak dapat pahala. Puasanya sah karena tidak membatalkan puasa, tapi bohong ini membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Jadi yang pertama, al-kidbu adalah orang yang bohong. Puasa mau puasa, bohong jalan terus. Wal ghibah, hal yang kedua yang menghilangkan, yang menggugurkan pahala puasa, al-ghibatu adalah ghibah. Menceritakan kebaikan orang lain itu hal yang positif dan itu akan mendapatkan pahala. Nah, ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan kekurangan orang lain, menceritakan keaiban orang lain, maka inilah yang dinamakan gibah. Dan saat kita puasa, kita melakukan gibah, maka puasa kita ini tidak akan sedikit pun memperoleh pahala dari Allah. Berat sekali. Lapar iya, haus iya, tapi tidak dapat pahala gara-gara
Sambil nungguin sore atau sambil nungguin beduk, akhirnya cerita. Satu dengan yang lain cerita, menjelek-jelekan orang lain, membuka keaiban orang lain. Nah, gibah inilah yang menggugurkan, menghilangkan pahala puasa. Wan namimah. Dulu si A sama si B hubungannya baik banget. A sama si B hubungannya baik. Katakanlah misalnya si Muti sama si apa namanya? Nanda. Muti sama Nanda hubungannya baik. Persahabatan dan persaudaraannya terjalin dengan baik. Kemudian datang pihak ketiga, datang orang ketiga. Nah, orang ketiga ini dia nemuin Muti. Kak Muti, saya menyangka dengan Kak Nanda, kelihatannya baik banget sama Kak Muti, tapi kok Kak Nanda mulutnya di belakang Kak Muti begitu ya? Begini, begitu, udah selesai. Nah, Muti yang dengar itu udah mulai curiga sama Nanda. Kemudian pihak yang ketiga datang lagi nemuin Nanda. Kak Nanda, kok Kak Muti orangnya begitu ya? Kelihatannya doang pendiam, nggak banyak omong. Tapi kok sebalik itu Kak Nanda dijelek-jelekin semuanya. Wah, mulai dah tuh. Akhirnya Nanda dengan Muti hubungannya tidak apa tuh? Tidak baik. Yang dulunya akrab, akhirnya pisah. Gara-gara apa? Gara-gara ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga inilah yang namanya namim. Dia mengadu domba orang. Nah, an-namimah ini ngadu domba orang ini, maka dia akan menggugurkan dan menghilangkan pahala puasa. Lapar mah iya, haus mah iya, tapi tidak memperoleh pahala. Wal yaminul kadzibah. Kemudian yang menghilangkan, yang membatalkan pahala puasa, al-yaminul kadzibah adalah sumpah yang bohong. Nah, ini hati-hati kalian nih, sumpah palsu. Siapa misalnya nih ya, si Ica. Ica, kamu pacaran sama Bambang? Enggak. Beneran, wallahi. Pak, lihat. Pertama bilang enggak, kedua bilang wallahi. Padahal ternyata benar. Ternyata apa? Ternyata misalnya si Ica sama Bambang ada hubungannya. Tapi dia ngaku wallahi enggak sama sekali. Nah, ini namanya yaminul kadzibah. Sumpah bohong, sumpah Nah, orang yang puasa kemudian dia melakukan sumpah yang bohong, maka hilanglah pahala puasanya. Nauzubillahi min. Yang terakhir, an-nazratu bisyahwati. Bukan membatalkan puasa. Karena kalau yang membatalkan puasa itu mah makan, minum, itu membatalkan puasa. Yang ini mah membatalkan, menghilangkan dan menggugurkan pahala puasa. An-nazratu bisyahwati. Memandang sesuatu dengan hawa nafsu. Misalnya siapa di sini? Nia ada nggak Nia situ Nia? Nia nggak ada. Erna ada Erna? Enggak. Siapa yang ada di situ? Inka ada Inka? Ada. Nah, Inka ada. Inka lagi puasa. Lagi puasa. Siang. Udah jam 2, jam 3, keredek perutnya, lapar. Tenggorokannya kering, lapar dan haus. Udah tuh. Nah, kemudian si Inka ini buka HP.
entah buka aplikasi apa, entah ngelihat apa, akhirnya dia memandang apa yang ada di HP-nya. An-nazratu bisyahwati. Kemudian dia memandang sesuatu itu yang menimbulkan syahwat. Tuh, nonton sesuatu, ngelihat sesuatu yang menimbulkan syahwat itu, maka itu saat kita puasa hilang pahala puasa kita. Makanya untuk itu, apapun, mau itu pandangan langsung, mau itu ngelihat HP, ngelihat TV, ngelihat apapun yang menimbulkan syahwat, maka pandangan yang seperti ini akan menghilangkan, menggugurkan pahala puasa. Lapar iya, haus iya, cuman gara-gara nungguin sore, mata kita mandang apa saja yang menimbulkan syahwat, akhirnya pahala puasa kita nol. Hilang semua pahala puasa. Maka kata Nabi, khamsun yubtirnas shaim. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama bohong, yang kedua ghibah, yang ketiga ngadu domba, kemudian yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima memandang sesuatu dengan syahwat. 5 inilah kalau dilakukan bagi pelaku puasa, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.